Baik, kembali bertemu dengan Jago Catur Channel. Pembahasan kita kali ini adalah masalah ini Sicilian tertutup ya. Ini putih, pemain yang sangat berpengalaman, Richard Rapport. Bagaimana sebagai hitam juara dunia Magnus Carlsen menghadapi Sicilian tertutup. Kita akan lihat ini dalam turnamen yang sedang berlangsung 2022 Charity Cup. Dilanjutkan oleh Richard Rapport dengan G3, standar bentuk daripada Sicilian tertutup, dan jawaban dari Magnus Carlsen sebagai hitam ini langkah yang sangat menarik dengan benteng B8. Terus gajah G2 dan dijawab oleh Carlsen melalui B5. Langkah benteng B8 itu memang sangat menarik sekali karena langsung menghindar dari diagonal H1 H8 ya. Tekanan ke benteng H8 ini sudah hilang. Dijawab oleh putih dengan mencegah melalui A3. Formasi dari hitam dengan G6. Nah, ini seandainya F4 ini pernah dimainkan oleh Grandmaster dari India ya, Gukesh yang masih muda, pernah memainkan F4 dengan jawaban gajah G7. Dalam permainan ini Richard Rapport tidak melangkah F4 namun mengkanter melalui B4. Tahan oleh juara dunia dan putih melanjutkan dengan berusaha tekanan terhadap B5 setelah ada pertukaran di C5. Ini langkah bagus ya. Tahan sejenak di A6 dan dilanjutkan dengan pengembangan kuda E2. Gajah G7 dan Richard Rapport melanjutkan dengan rokade setelah kuda F6. Ini kita bisa lihat baru berusaha mendorong penyerangan melalui medan tengah dan sayap raja dengan F4. Bisa kita pelajari, nah ini gajah G2 sudah aman ya, benteng A8-nya. Kita bisa pelajari bagaimana Magnus Carlsen menghadapi tipe serangan dari Sicilian tertutup melalui F4, tidak buru-buru rokade, namun menjalankan kuda B7. Langsung masuk D5 dan di sini baru rokade. Putih berusaha mengadu gajah hitam yang sangat baik sekali dengan gajah B2 dan ditukar oleh Carlsen ke B2.
Ini kuda yang cukup ancaman ya, diancam oleh hitam dan kuda akhirnya mundur ke E3. Di sini ada kuda B6 tahan dengan C3, berusaha dengan gajah B7 dan putih pengamanan rajanya ke H1. Ada usaha pendobrakan, nih langkah yang bagus, pendobrakan di pusat ya. Sekarang kita analisa kalau seandainya ini dimakan ya, ini juga masuk dalam analisa, masih memiliki tekanan-tekanan dari hitam. Permainan berlangsung setelah D5. Ini putih mendorong dengan E5 dan terus tusukan yang sangat kuat sekali dari hitam, D4. Ini masuk lagi kita ke analisa ya. Sekarang kalau sama-sama mengancam, ini bisa dijawab oleh hitam dengan kuda A4. Ini juga sama-sama diancam A4 ya. Kalau kuda C4, jawaban terbaik hitam adalah kuda A5. Sekarang kalau pukul, ini juga nggak bisa karena ini dalam dua ancaman di B7 dan di B2. Kita perhatikan dalam posisi demikian ya. Kuda A5 bagus. Bagaimana kalau ini yang dipukul oleh putih? Ini bisa diambil temponya dulu, cek ya. Baru makan yang B2. Ini kena juga. Menang hitam ya. Cek percuma ada D5. Dalam posisi ini kita bisa lihat setelah ada tusukan ke D4, ya, tusukan D4, akhirnya putih tadi tidak makan ke C5 atau makan D4, tapi mengarahkan buah-buahnya ke sayap Raja Hitam, mengingat tekanan hitam sudah sangat kuat sekali di tengah maupun di sayap menteri. Ancam kuda C4 dan menghindar sambil menjaga A3. Nah, di sini kita perhatikan ini ada pemukulan buah di C3. Dalam analisa ini lumayan bagus ya. Walaupun ini kalau makan ini dulu hitam. Kalau pukul
C5 baru H5 ya. Nanti kuda bisa masuk ke E3. Tadi pukul dengan bidak kalau demikian ini juga masih bisa berlanjut, namun hitam masih memiliki tekanan-tekanan. Dalam posisi ini setelah D C3 ini putih melakukan kesalahan, ini maka dengan kuda. Ada pemukulan di B4 setelah pemukulan kembali, ini tidak dipukul, namun putih terus berusaha, kuda-kudanya mengancam pertahanan hitam. Terus dimakan oleh hitam. Ini udah kalah pion cukup banyak. Akhirnya di sini ada ancaman melalui D3. Namun kita perhatikan lagi langkah yang sangat baik, langkah yang cukup tajam dari juara dunia, tidak menghiraukan kuda, diancam malah balik mengancam melalui kuda B4. Cek lanjutan dari putih. G7 terus tidak mempunyai harapan di sayap menteri maupun di tengah, akhirnya berusaha habis-habisan menyerang Raja Hitam melalui menteri G4. Ada trik sedikit langkah selipan dari hitam yang cukup bagus. Kuda E3, menteri G5, dan lagi-lagi pertukaran buah yang tepat pada waktunya sebelum mengambil benteng di A2. Setelah dirasa cukup aman, baru dimakan A2. Kita lihat di sini harapan putih tinggal ancaman di sekitar sayap raja ini. Terus berusaha balik kembali. Nah, ini juga nggak boleh salah karena ancamannya bisa berbalik ya. Namun pada saat-saat terakhir Carlsen melangkah dengan jawaban yang membuat putih menyerah, karena ancaman satu-satunya yang berbahaya dari putih bisa diantisipasi dengan benteng G7. Pada saat demikian putih menyerah dan kemenangan bagi hitam, juara dunia. Magnus Carlsen begitu hebatnya menghadapi sesi dan tertutup. Terima kasih, semoga bermanfaat.